Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami masih membawakan berita-berita terkini dan juga terupdate soal aksi dukungan terhadap Palestina yang digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat hari ini. Sejak sekitar 1 jam yang lalu, sudah berkumpul di area Monas dan aksi ini saudara dihadiri oleh tokoh lintas agama. Dan informasi yang kami dapatkan juga sejumlah tokoh nasional hingga menteri kabinet disebut hadir. Kemudian juga aksi yang digelar di Monas ini sekali lagi bertajuk Aksi Damai Bela Palestina yang sesuai jadwalnya ini dimulai sekitar pukul 6 tadi hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti. Majelis Ulama Indonesia, saudara, MUI, ini menjadi salah satu organisasi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam aksi bela damai lintas agama ini. Beberapa menteri yang informasinya nanti hadir atau sudah hadir, ini ada Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian Menlu Retno Marsudi, Ketua DPR RI juga diinformasikan akan hadir, Puan Maharani, dan juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Kita akan coba sapa jurnalis Kompas TV yang sudah berada di area Monas atau area aksi bela Palestina ini. Kita akan coba sapa langsung. Abel, jadi seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah kemudian tokoh-tokoh juga sudah hadir? Yanda dan juga saudara, untuk pagi ini memang beberapa tokoh seperti Menlu, lalu juga Anies Baswedan, lalu juga ada Ketua DPR ini sudah datang untuk mengikuti aksi bela Palestina lintas agama. Memang untuk acara inti yang ada panggung untuk koordinasi terkait dengan acara memang ada di kawasan dalam Monas, tetapi untuk tempat saya melaporkan saat ini ada di kawasan luar Monas, di mana kalau saya bisa menceritakan situasi dan juga kondisinya di luar Monas, ini memang sudah ramai dan juga padat untuk para masyarakat atau warga yang nantinya akan mengikuti proses demonstrasi bela Palestina. Nah, saya akan perlihatkan kepada Anda, Yanda dan juga saudara, untuk masyarakat yang sudah memadati kawasan di luar Monas, ini sudah banyak sekali ya. Sejak pagi tadi sekitar pukul 5 hingga saat ini terus berdatangan dari masyarakat atau warga yang dari lintas agama, tidak hanya dari agama Islam saja ya, karena tadi saya juga sempat bertemu dengan salah satu dari warga yang beragama Kristen, ini juga nantinya ikut untuk melakukan aksi ini. Dan memang dari pagi tadi sudah banyak sekali yang datang dari berbagai background dan juga dari luar daerah juga ada juga untuk datang dan sengaja datang ke Monas untuk melakukan aksi bela Palestina, dan juga mereka nantinya menginginkan bahwa rakyat Palestina atau warga Palestina ini bisa mendapatkan tanahnya kembali dan juga dari Israel bisa menghentikan serangan kepada warga Palestina yang ada di Gaza. Nah, kalau Anda lihat, Irianda dan juga saudara, ini memang sudah banyak di kawasan Air Mancur, bahkan ini juga sudah terlihat ada mereka juga yang membawa beberapa atribut untuk nantinya melakukan aksi bela Palestina. Ada beberapa bendera di mana ada bendera Palestina, ada juga beberapa tulisan, lalu juga ada bendera Indonesia juga di mana bendera Indonesia yang juga bendera Palestina yang menyimbolkan bahwa mereka rakyat Indonesia yang membela Palestina atau pro dengan Palestina dan menginginkan bahwa gencatan senjata ini harus segera dilakukan. Yang artinya memang tidak hanya jeda saja, Irianda dan juga saudara, tetapi hentikan penyerangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza Palestina. Karena kalau kita melihat, Irianda dan juga saudara, untuk penyerangan yang dilakukan secara acak dan bertubi-tubi oleh Israel ke Palestina, ini sudah memakan banyak sekali korban dari warga sipil di Palestina. Kalau kita lihat bahkan dari data, sudah lebih dari 3.760 anak-anak yang menjadi korban keganasan atau kebrutalan serangan dari Israel ke Palestina. Nah, ini juga yang menjadi atau menyulut amarah dari beberapa negara yang pada akhirnya juga sama melakukan aksi besar-besaran demonstrasi
untuk bisa melakukan gencatan senjata karena memang sudah terlalu banyak memakan korban, dan tentu saja ini juga bisa menjadi serangan genosid begitu ya, di mana anak-anak menjadi korban, lalu perempuan juga menjadi korban. Padahal kalau kita melihat untuk serangan-serangan yang dilakukan oleh Palestina ke Israel ini hanya terjadi pada tanggal 7, lalu tidak sebanyak Israel karena Israel hingga saat ini sudah lebih dari 18.000 rudal yang diluncurkan ke Gaza Palestina dan menyebabkan banyak sekali korban. Nah, inilah yang menjadi pemicu mengapa banyak negara yang akhirnya memberikan suara untuk bisa Israel bisa bebas dari serangan, maksud saya Palestina bisa terbebas dari serangan Israel karena memang warga yang tidak bersalah, masyarakat sipil, anak-anak dan juga perempuan ini yang menjadi korban yang paling parah begitu. Nah, untuk saat ini di Indonesia sendiri, tepatnya di Monas tempat saya melaporkan, ini juga nantinya akan ada aksi besar-besaran untuk membela Palestina. Mereka yang ada semua golongan begitu ya, artinya ada mulai dari anak muda hingga orang tua, lalu juga ada dari berbagai agama, ada berbagai suku, berbagai ras, lalu juga ada berbagai daerah ini juga datang untuk melakukan aksi besar-besaran membela Palestina. Nantinya sebenarnya untuk yang sudah terjadwal untuk acara ini dimulai pada pukul 6.30 dan memang di dalam atau di panggung yang sudah disediakan ini sudah ada rangkaian dari acara yang memang sudah mulai ada sambutan. Tetapi untuk di luar area Monas ini juga sudah warga sudah menunggu untuk nantinya akan ada aksi long march yang dilakukan mulai dari titik di Monas lalu menuju ke Bundaran HI lalu menuju atau berakhir di Monas kembali. Yang mereka lakukan di sekitar luar Monas ini juga ada beberapa tim pengamanan dari polisi, lalu juga ada dari Dinas Perhubungan dan juga tim gabungan lainnya untuk melakukan pengamanan pada saat proses demonstrasi berlangsung. Nah, yang perlu diketahui bahwa mereka juga bisa memperhatikan di mana titik-titik seperti ambulans, lalu ada posko-posko kesehatan yang juga disediakan agar mereka bisa pada saat misalnya aksi demonstrasi berlangsung tapi mereka mungkin kurang sehat atau memerlukan bantuan medis, mereka bisa langsung datang ke titik-titik yang memang sudah disediakan. Untuk saat ini jalan di sekitar Monas atau di kawasan Patung Kuda ini memang sudah ditutup secara total Yanda dan juga saudara untuk nantinya aksi long march yang dilakukan sekitar pukul 7.30 begitu ya, nanti kalau tidak mundur, ini akan dilakukan aksi long march dari Monas ke Bundaran HI lalu kembali lagi ke Monas. Ini memang untuk suasananya memang sudah ramai sekali dan beberapa rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan seperti penutupan jalan mulai dari Budi Kemuliaan menuju ke Monas ini sudah ditutup total. Lalu untuk kendaraan-kendaraan dari Merdeka Barat ini juga sudah mulai dialihkan, yang artinya memang aksi ini nantinya akan ada ribuan warga yang turun ke jalan dan memenuhi atau memadati jalanan di kawasan Monas menuju ke Bundaran HI. Sehingga perlu diingatkan untuk para pengguna jalan yang mungkin tidak mengikuti aksi ini tetapi ingin menggunakan kawasan atau jalan di sekitar Merdeka Barat dan juga Monas dan juga sekitarnya ini bisa beralih ke jalan lain terlebih dahulu hingga nanti proses dari aksi demonstrasi ini selesai berlangsung. Nah, yang juga harus diperhatikan Yanda dan juga saudara pada aksi ini adalah untuk para warga yang ikut aksi demonstrasi ini juga harus menjaga barang pribadinya masing-masing, menjaga kebersihan juga. Mereka dilarang untuk menggunakan senjata tajam atau membawa senjata tajam ataupun nanti melakukan ujaran-ujaran di luar konteks dan juga bisa merugikan aksi demonstrasi ini sendiri. Mereka juga diminta agar tidak melakukan ujaran-ujaran di luar agama ataupun juga yang merugikan negara begitu, yang artinya untuk aksi demonstrasi ini diminta untuk lebih tertib dan juga bisa aman dan juga nyaman bagi para seluruh warga yang mengikuti aksi ini. Nah, untuk warga-warga yang memang baru datang dan menggunakan
kendaraan pribadi baik roda 2 ataupun juga roda 4 memang sebenarnya sudah disediakan ada kantong-kantong parkir di beberapa titik yang ada di kawasan Monas. Tetapi memang untuk kawasan parkir yang sudah disediakan ini ditutup pada pukul 6.30 begitu ya. Yang artinya untuk saat ini yang baru datang ini bisa parkir di tempat lain karena memang kalau tadi saya lihat ada beberapa gedung yang pada akhirnya membiarkan atau memberikan ruang bagi para demonstran yang ingin melakukan aksi bela Palestina untuk bisa memarkirkan kendaraannya di sekitar kawasan Monas atau di gedung-gedung yang memang mengizinkan untuk mereka memarkirkan kendaraan pribadinya. Tadi Anda dan juga saudara, saya juga melihat bahwa beberapa yang datang ke Monas ini memang tidak hanya menggunakan kendaraan pribadi ya, melainkan ada kendaraan-kendaraan umum dan juga mereka tadi juga sempat menggunakan bis pariwisata begitu karena memang cukup banyak yang datang dan sehingga ketika mereka datang menggunakan bis-bis yang cukup besar cukup mengganggu aktivitas lalu lintas sehingga untuk saat ini lalu lintas sudah mulai jalan sudah mulai ditutup dan mereka juga sudah mulai masuk ke kawasan Monas untuk mengikuti rangkaian acara dari aksi demonstrasi yang akan dilakukan sebentar lagi. Untuk beberapa tokoh dari tokoh-tokoh besar ini juga sudah mulai datang ya dan juga sudah mulai memasuki kawasan Monas. Sudah ada Menlu, lalu juga ada Ketua DPR, ada juga Anies Baswedan yang juga datang yang nanti akan ikut melakukan aksi demonstrasi bela Palestina dan berharap bahwa Israel bisa menghentikan serangan ke Gaza Palestina. Erianda. Ya, Abel, kalau kita lihat juga di layar tadi ada 4 layar, kemudian sekarang ada 3, ini memperlihatkan sejumlah kondisi di area Monas. Bel, tapi kalau kita perhatikan ada sejumlah imbauan dan peraturan yang sudah disosialisasikan oleh panitia ya. Salah satunya adalah untuk tidak berpolitik di acara ini, yang kemudian juga yang kedua tidak membawa bendera-bendera yang sudah dilarang. Nah kemudian kalau untuk pengamanan sendiri, Anda sudah melihat bagaimana pengamanan polisi di sana, Abel? Ya, untuk pengamanan sendiri memang sudah dilakukan ya, beberapa sudah berpencar untuk petugas-petugas mulai dari polisi dan juga beberapa petugas gabungan ini sudah berpencar untuk melakukan pengamanan. Mereka memastikan bahwa memang tidak ada yang membawa senjata tajam, lalu juga tidak ada aksi-aksi yang mungkin merugikan peserta demonstrasi yang lainnya begitu. Artinya memang selain menjaga dari warga untuk aksi-aksi yang mungkin tidak diinginkan pada saat proses demonstrasi berlangsung, dari petugas ini juga menghimbau kepada warga agar terus menjaga barang bawaannya, lalu juga menjaga kesehatannya dan juga menjaga apa yang seharusnya mereka jaga karena tentu saja dari ribuan yang datang dari petugas ini mencoba untuk semaksimal mungkin memberikan keamanan dan juga kenyamanan pada saat proses demonstrasi berlangsung. Beberapa sudah berpencar mulai dari titik-titik yang ada di Bundaran HI, lalu juga ada di titik Monas, ada di dalam juga, ada di panggung, ada juga di tenda-tenda VVIP, tenda-tenda yang lain juga ini sudah berpencar untuk melakukan pengamanan dan juga pengamatan untuk melihat proses dari demonstrasi untuk bela Palestina ini berlangsung. Erianda. Jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih Abel, tentu nanti kita akan update lagi informasi dari Anda. Kita sedang menyaksikan aksi damai bela Palestina lintas agama, saudara, yang tadi juga sudah disampaikan secara detail oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani, di mana layar paling besar sebelah kiri layar kaca Anda ini adalah area panggung utama, di mana nanti dari rundown yang kami terima ini ada sejumlah penceramah, kemudian juga sejumlah sosok lintas agama yang akan memberikan doa dan juga pengantar. Kemudian di layar sebelah kanan Anda, nah ini kalau Anda lihat juga ada Menlu di sana, kemudian ada Ketua DPR. Di sebelah kanan ini ada 2 layar, yang atas adalah daerah
sekitar patung Arjuna Wiwaha atau patung kuda di area depan Monas sedikit begitu ya. Kemudian juga di bawahnya ini terlihat juga area di dalam Monas, tapi agak berjarak dari panggung utama. Kalau kita lihat sebenarnya aksi ini dilakukan saat Car Free Day juga sedang berlangsung, jadi otomatis memang kendaraan tidak terganggu hingga nanti. Meskipun begitu tadi sudah disampaikan juga bahwa ada sejumlah antisipasi jalur lalu lintas yang kemudian sudah direncanakan oleh polisi. Bila kemudian nanti setelah aksi ini selesai jam 10, masih banyak masyarakat yang ada di sekitar Monas ini. Kemudian kita juga sudah bisa lihat di layar sebelah kiri ada Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Menteri Agama yang sudah Yakut Khalil Qomas yang juga sudah hadir di acara ini. Yang perlu kita garis bawahi juga pihak MUI, saudara, ini benar-benar menghimbau betul di acara ini. Yang pertama keamanan, kemudian juga yang kedua adalah siapapun boleh hadir, tapi ini dihimbau sama sekali tidak membawa atribut-atribut yang kemudian bisa merusak semangat jalannya acara. Yang pertama adalah atribut bendera-bendera yang sudah dilarang, ataupun atribut-atribut yang sudah dilarang oleh negara. Yang kedua adalah bendera-bendera yang berhubungan dengan politik. Tentu aksi ini juga merupakan sebuah aksi solidaritas keberlanjutan di mana Indonesia selalu memegang posisi yang tidak netral, di mana kita selalu memegang posisi untuk membela masyarakat Palestina dari penindasan yang diterima oleh mereka. Kemudian juga Menlu beberapa waktu lalu juga sudah berbicara di sidang Majelis Umum PBB, dan beberapa waktu sebelumnya juga sudah ada aksi terlebih dahulu yang memang ini mendukung Palestina. Waktu itu diselenggarakan di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta dengan menyalakan 1000 lilin begitu.